Hai semuanya, selamat datang di podcast Yuma Podcast. Tempat kita ngobrolin dunia pendidikan dari sisi yang gak biasa. Aku Triadelia, dan hari ini kita mau bahas topik yang lagi ramai banget, makin canggih, dan diam-diam udah nemenin kita dari belajar ini. Nah, tema kita hari ini adalah dampak AI dalam dunia pendidikan. Nah, aku gak mungkin sendirian dong hari ini. Di sini kita udah kedatangan narasumber siswa-siswi dari SMK Yupentek 5 yang keren banget dan aktif di dunia pendidikan. Langsung aja kita sambut. Halo, selamat datang Kak. Halo Kak. Oke, boleh dong perkenalin diri kalian masing-masing ke penonton Yuma Fancast ini. Halo guys, nama gue Kira dan di sini ada temen gue. Ya, nama gua Nestor. Halo, gimana kabarnya hari ini? Baik banget Kak. Baik banget ya. Ya, Betul kalian ini kelas berapa sih? Kita kelas 12. ya dan kita tuh kelas 12 TKV. TKV ya? Iya, TKV. Desain komunikasi visual itu. Nah, iya bener banget tuh. Nah, betul. Nah, untuk kelas 12 sekarang nih, di bidang DKV, itu kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya tuh udah pasti tugas kan, kita kan udah kelas 12 juga. Terus Terus kita juga di sini tuh kelas 12 itu bakal nge-push banget tugas. di Banyak semester 1 ya, Iya, di semester 1 tuh karena semester 2 itu udah PKL. udah PKL. PKL ya. Iya, bener banget. Sibuk banget berarti dong. Banget. Terus pusing. Itu kan tadi ada PKL nih. Iya. Apa sih persiapan kalian masing-masing untuk PKL nanti? Ya dari gua sih, mungkin persiapan gua tuh mental. Selain mental juga itu buat pengalaman juga. Iya, itu dari gua. Kalau untuk Kak Ira? Kalau untuk gue itu buat ini sih, kita latihan buat nanti kan kita pas PKL nih, pasti kita kan diwawancara dulu tuh buat nanti bisa masuk apa enggak tempat itu sih kita harus melatih Siapin, diri. ya, melatih diri. Harus siapin ya, harus Iya, ini siapin mental diri. gitu ya. Bener Oke, banget. gimana sih perasaan kalian nih datang ke Yuma Fancast ini? Iya, makasih banget udah diundang di Yuma Fancast, tapi perasaannya ya biasa aja sih. Biasa aja ya, gak ada senangnya gitu. Kalau saya sih rada deg-degan juga sih. Kenapa tuh deg-degan? Kenapa? Ya, ditanya-tanya gitu sama kakaknya, Ya. deg-degan serius. Deg-degan ya? Iya, Gak ada perasaan lain nih gitu? nggak ada sih. Udah, itu aja. Iya. Oke. Kita langsung aja nih ke topik. Sebenarnya, ini kan kita bahas AI nih. AI itu udah dipakai sejauh mana sih di dunia pendidikan? Apa udah banyak sekolah yang pakai? Termasuk sekolah kalian juga mungkin pakai? Iya, AI itu udah lumayan jauh banget. Sekolah saya pun memakai AI. Nah, kita tuh nemuin AI itu banyak banget di platform, di TikTok, di IG. Contohnya itu kayak Tungtung Sahur lah. Iya, Nah, itu kayak anomali-anomali. betul. Itu dari AI juga ya? Iya, dari AI juga. Kalau untuk Kak Ira? Bahkan sekarang banyak sekolah-sekolah yang guru-gurunya tuh dibantu AI kayak buat analisis tugas, terus juga lihat perkembangan siswa. Kalau nggak salah tuh nama sekolahnya apa ya, TK Strater dan Bosco deh. Itu. Iya. Nah, berarti udah lumayan jauh juga ya? Iya, jauh Untuk banget. kalian nih, pernah gak sih gunain AI buat nyelesain tugas-tugas sekolah kalian? Sering banget. Sering gitu ya? Ya, apalagi saya sering banget sih gunain AI. Sering gimana tuh contohnya? Contohnya kayak ngerjain tugas buat bikin dialog gitu sama teman. Oke, mungkin susah ya? Susah, ya. Susah, jadi gampang lah AI ya? Iya, Iya, otaknya nggak nyampe kalau Berarti banyak banget ya? Nah, AI ini kan punya sisi positif sama negatifnya ya. Kalau dari sisi positifnya nih, sebenarnya AI ini bantu kita dalam hal apa aja sih? banyak banget sih, kayak akses ke ilmu tuh udah jadi 24 jam. Terus juga AI itu ngebantu guru gak sih buat kayak bikin materi ajar, terus juga ngoreksi tugas. Kalau Iya, untuk kakaknya? untuk AI itu kita tuh belajar lebih personal karena bisa ngikutin gitu. Oke, berarti banyak banget ya sisi positifnya dari AI ini. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan nih, karena sebenarnya kan bisa dibantu AI sekarang. Banyak yang bilang, siswa jadi malas mikir, gimana nih pendapat kalian? Ya sih, sekarang tuh ada tugas
buka ChatGPT, terus butuh ringkasan, tinggal minta ke AI. Jadi Tuh. kita tuh belum sempat mikir, belum sempat ngerti, tapi ya udah kelar gitu dibantu sama AI. Menurut gue ya, itu tuh bukan sepenuhnya salah AI sih, tapi Ya. karena bagaimana cara pola pikir muridnya. Berarti gak sepenuhnya AI gitu Iya, ya. nggak sepenuhnya sih salah AI, Ya, oke. Tergantung muridnya berarti tergantung ya. muridnya. Oke, untuk contohnya itu kayak gimana? Contohnya itu kayak Contohnya ya kita tuh belajar bukan cuma soal skill gitu, tapi soal proses, soal hmm, ya soal ngerti, soal paham kayak tadi lah. Oke, berarti harus ini ya, usaha sendiri gitu ya ya mungkin. jangan minta dikit-dikit minta ke AI jawabannya gitu. Betul, betul. Menurut kalian nih, gimana peran guru bakal berubah ke depannya kalau AI ini makin pintar? Masih dibutuhin gak sih guru-guru kayak sekarang ini? Em, Masih penting banget peran guru. Oh, zaman sekarang tuh, karena tuh guru tuh kalau nggak guru, kita tuh nggak bisa kayak baca tulis, belajar Betul, gitu. betul. Kalau untuk kakaknya nih, Tugas guru tuh masih penting, kayak karena AI itu kan nggak bisa ngajarin kita kerjasama, terus nilai-nilai kemanusiaan, terus juga kan ya guru tuh lebih kayak kayak teman berpikir, mentor. Ya guys, sekarang tuh tugas guru tuh bukan cuma tentang ngajarin rumus doang, tapi Mm, ngajarin kita juga. iya. Terus oke. guru tuh bisa memotivasi kita gitu. Berarti Motivasi. penting Iya, ya gitu ya. penting. Penting, penting banget dari sekarang hingga nanti mungkin ya. Kalau soal ujian dan tugas nih, gimana caranya sekolah atau kampus tetap bisa ngukur kemampuan siswa di era AI sekarang? Soalnya kan nyari jawaban tuh gampang banget ya sekarang. Iya tuh ya, jangan beda. Tapi guru tuh punya ini nggak sih, penilaian dia sendiri? Kayak bukan cuma materi doang gitu, penilaian materi doang. Guru juga tahu gak sih mana yang pinter, mana yang kayak Ebi gitu kan. Mungkin ini juga ya kelihatan juga dari jawaban-jawabannya. Iya, dari orang kelihatan lah. Ya, betul. Kalau buat siswa sendiri nih, buat kalian nih, ada gak sih skill atau kebiasaan penting yang harus mereka latih biar gak terlalu tergantung sama AI? Kita harus ngelatih skill yang AI gak punya gak sih? Kayak kita tuh boleh nyari ide di AI, tapi ide aslinya tuh harus dari kita. Oke, untuk Ebi, Untuk dari saya tuh kita jangan minta-minta jawaban ke orang. Kita harus mikir. harus usaha dulu berarti Ya, ya. usaha dulu. Oke, tuh. Kalau kalian ngelihat perkembangan AI sekarang, menurut kalian hal paling penting apa yang harus dijaga biar teknologi ini tuh gak malah bikin kita tuh jadi malas mikir atau kehilangan arah? Menurut gua tuh yang harus dijaga tuh kesadaran kita. Jadi kita tuh jangan terpaku, jangan kayak ngandelin AI banget lah buat Oke, Kayak kita yang harus tetap pegang kendali gak sih? iya, kita harus pegang kendali terhadap AI. Kalau itu bisa kita jaga, kayaknya masa depan AI bakal asik deh. Kita juga gak bakal ketinggalan zaman. berarti harus bijak ya Iya, nyesuaiin bijak. itu. Kita menggunakan AI itu sesuai kebutuhan aja, jangan sering-sering. Oke, bener juga ya. Jadi teknologi harusnya bikin kita makin pintar, bukan malah bikin kita malas atau bingung. Iya, Mas, bingung. Nah, kita kan di era sekarang ini banyak banget kan gunain AI dengan bijak harusnya ya. Sesuai dengan jawaban dari narasumber kita kali ini, atau bahkan penelitian-penelitian yang lain. Oke, itu tadi obrolan seru soal AI dan gimana supaya kita nggak cuma ngikutin teknologi, tetapi kita bisa mikir sendiri. Jadi peringatan juga kalau AI itu harus digunakan dengan bijak. Thanks banget buat Kak Keira dan Kak Nestor. Tunggu dulu, Kak. Oke, kenapa Saya tuh? mau tanya nih, sedikit aja buat Ya, Kakak. boleh. Menurut Kakak nih, kan kayak Kakak udah nanya kita AI itu apa. Nah, saya mau tanya balik. Menurut Kakak tuh Ya, AI itu apa sih, Kak? nah mungkin simpel aja ya. AI ini suatu teknologi gitu ya, Ya. yang bisa ngebantu kita atau ngebantu orang lah gitu ya, Ah, untuk mencari jawaban atau referensi atau gimana pun itu. Udah cukup? Sabar, ada satu lagi nih, Kak. Boleh. Boleh banget nih.
Boleh, Kakak boleh. tuh, AI itu dampaknya negatif atau positif? Itu tergantung kita dari cara penggunaannya. Cara penggunaannya. Tuh, mungkin ada seorang siswa gitu ataupun yang lain gunainnya buat belajar, mungkin tuh bisa dampak positif. Kalau untuk dampak negatifnya mungkin ada ya mencontek gitu, betul. Ada juga yang misalnya foto orang jadi diedit atau yang lain gitu ya. Iya, iya, Ya, iya, iya. kayak cukup Kayak nggak? foto Ebi gak sih waktu edit dari ini? Apa? Apa Jadi tuh? pakai dress gitu. Pernah gitu ya, Bi? Pernah. Saya pernah tuh jadiin. Oke, oke. Itu malu banget itu. Berarti itu juga dampak negatif mungkin Dampak ya. negatif banget itu. Oke, thanks banget nih buat kalian yang udah datang ke sini. Terima kasih banget udah bagi-bagi insight kerennya. Semoga obrolan kita bisa bikin kita semua makin sadar buat tetap kritis dan gak gampang tergantung. Yuk terus asa rasa penasaran dan jangan lupa kita yang pegang kendali hidup kita sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan bosan dengerin ya. Terima Dadah kasih. semua. Gue Epi, gue pamit. Terima kasih.